سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majelis yang penuh berkah di hari Ahad 27 Zulhijjah di ujung tahun 1444 Hijriah. Insyaallah 2 hari lagi di malam Rabu kita akan masuk kalender baru tahun 1445 Hijriah. Dan pengajian kita yang terakhir sebelum kita beralih ke kajian pembahasan hukum-hukum kurban saat menjelang Idul Adha yang lalu adalah pembahasan tentang aturan sholat berjamaah, syarat, rukun, hukum, dan fadilah-fadilahnya. Sampai pada pernyataan bahwa salat berjamaah tersebut disyariatkan pada salat fardu 5 waktu yang tunai di dalam waktunya, ataupun yang dikerjakan setelah waktu berlalu tetapi oleh sesama orang yang status salatnya itu qada. Ada adaan dan ada qadaan. Tentu akan mengulang lagi memori kita tentang pertanyaan yang sama. Apakah salat itu boleh diqada? Apakah salat itu wajib diqada? Maka untuk menyegarkan ingatan, sebagaimana kata para ulama, idza takarrara taqarrara. Sebuah persoalan bila sering diulang-ulang dia akan kuat, akan lancar. Mulai dari cara berpikir sampai cara bertindak. Makanya latihan-latihan bela diri itu untuk melancarkan pada saat diperlukan. Diskusi-diskusi itu untuk melancarkan pada saat kita memerlukan. Salat prinsip dasarnya dikerjakan pada waktunya masing-masing, dihitung sejak dari masuk waktu sampai sebelum keluar waktu. Jadi kalau kita ambil ukuran salat subuh, maka salat subuh ini pelaksanaannya sejak dari jam 5:09 tadi berkumandang azan subuh sampai dengan paling telat jam 6:28 selesai pelaksanaannya. Itu dihitung salat di dalam waktu. Walaupun terasa ganjil dan aneh bagi kita melihat ada orang yang baru salat subuh pada sekitar mendekati jam 6:30. Tapi yakinlah itu masih di dalam waktu. Kalau dibuat analogi orang yang masuk kantor, bila absensi di jari itu terakhir pada jam 7:30, maka ada orang yang masuk kantor absensi di jari jam 7:29. Orang yang datang pada jam tersebut tidak sah untuk digugat dengan pertanyaan kenapa telat, karena dia tidak telat.
Yang telat adalah yang masuk kantor setelah absen sidik jari ditutup. Nah, tidak sah menggugat orang yang sholat subuh pada jam 6.25. Kenapa telat? Karena baru disebut telat apabila dia mengerjakan sholat subuh ataupun sholat fardu yang lain setelah keluar waktunya. Tapi karena memang masyarakat kita tidak bagus di dalam berbahasa, bahkan orang yang datang di awal-awal waktu saja masih digugat dengan pertanyaan telat. Makanya kemarin beberapa kali saya datang ke Kenduri pada jam 2, itu bukan oleh tuan rumah saja, bahkan oleh sesama tamu muncul pertanyaan, jam 2 kita datang, telat tak Dengku? Bayangkan jam 2 saja sudah telat. Dan pertanyaan itu sangat-sangat tidak etis. Orang sudah bersusah payah mau datang ke tempat acara Kenduri kita, tiba-tiba kehadirannya bukan disambut malah digugat. Telat tak kerja? Itu jawaban yang paling sesuai untuk merespon pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang lain lagi. Lalu apakah saya harus pulang saja karena udah telat? Masa kita datang ke Kenduri hanya untuk pulang saja? Makanya orang yang berakhlak baik di dalam negeri kita ini sering disebut dengan orang yang berbudi bahasa. Artinya pilihan kata dan narasi yang disampaikan sesuai dengan tempat dan dengan waktu. Demikian pula tentang sholat. Selama belum keluar waktu, itu tetap sholat di dalam waktu. Ini bukan anjuran untuk menunda-nunda sholat, tetapi pemberitahuan agar kita paham bahwa orang yang sholat di akhir waktu bukanlah orang yang telat sholatnya. Maka sholat berjamaah ditunaikan di dalam waktu. Jadi orang yang sudah keluar waktu tetap wajib sholat. Bukan berarti ketika waktu berlalu dan sholat belum kita tunaikan, sholatnya menjadi gratis begitu saja, diganti dengan istighfar atau sholat sunat. Karena bila diganti dengan istighfar, mohon diperjelas berapa kali istighfar untuk setiap satu rakaat sholat, atau berapa perbandingan rakaat sholat sunat untuk setiap satu rakaat sholat fardu. Dan itu pasti tidak akan ditemukan jawaban sama sekali. Namun kawan-kawan kita ini bersikukuh, sholat yang sudah keluar waktu tidak boleh dikerjakan lagi. Nauzubillah, entah di mana dapat pelajarannya. Nah, atau sudah sama-sama telat, misalnya nanti ada yang atau kita anggaplah seperti jemaah haji yang turun pesawat mungkin setelah sholat subuh habis waktunya, jam 6:30. Begitu mendarat, satu kloter tersebut adalah orang yang sudah keluar waktu sholat. Begitu mereka mendarat di bandara, mereka berwudu, mereka tunaikan sholat. Karena sama-sama telat sholat subuh, mereka disunatkan pelaksanaan sholat subuh itu secara berjamaah pada sekitar jam 8 misalnya. Lalu apakah pada praktek seperti ini terdapat referensi? Sangat jelas. Ketika Nabi sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah peperangan, beliau instruksikan sahabat yang notabene adalah prajurit-prajurit tempur tersebut untuk berkemah, pasang tenda, istirahat, dan beliau tugaskan beberapa orang untuk ronda secara bergiliran. Dan beliau ingatkan, yang tiba waktu ronda pada saat waktu subuh hendaklah membangunkan kami. Dan luar biasanya atas kehendak Allah, semua ketiduran termasuk petugas piketnya. Kalau sekarang udah kacau gitu. Begitu tersengat oleh panas matahari, terbangunlah Nabi dan para sahabat, dan pertanyaan mereka yang paling awal muncul adalah bagaimana sholat subuh kita ini. Kata Nabi, kita beranjak dulu dari tempat ini karena ini adalah lembahnya setan. Bagaimana orang sebanyak itu semuanya kompak tidur, tidak ada seorang pun yang terbangun di waktu subuh. Begitu sampai ke sebuah dataran tinggi, Nabi instruksikan sahabat berhenti, bersuci, salah seorangnya kumandangkan azan, lalu salat qabliyah subuh. Bayangkan itu mungkin sekitar jam 9 atau setengah 10. Salat qabliyah subuh, qomat, lalu salat subuh secara berjamaah. Ini Nabi yang sangat disiplin dalam pelaksanaan sholat. Tetap saja dalam hidup beliau ada sholat yang keluar dari waktunya. Ini Nabi, orang yang ketika hidupnya tidak ada jam hitung mundur untuk menundukkan sholat di awal waktu. Sholat mereka itu sesuai dengan kesepakatan.
Kalau sedang terik matahari, maka sholat duhur diundur mendekati waktu asar. Kalau sedang musim dingin, sholat duhur mereka percepat pelaksanaan di awal waktu, agar sedikit terbantu orang yang keluar ke masjid dengan panasnya matahari siang. Kita saja sekarang ini disiplinnya luar biasa, lebih taat daripada Nabi dan daripada para sahabat. Maka jangan-jangan di akhirat nanti surga kita lebih tinggi daripada surga Nabi. Itu bahasa ulo-ulonya kan. Karena Nabi tidak sedisiplin kita dalam pelaksanaan sholat. Jadi pernyataan-pernyataan yang provokatif, berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu, itu harus diluruskan kembali. Sholat berjamaah oke, di dalam waktu oke, tapi di awal waktu itu sumber segala malapetaka di dalam syariat. Kenapa? Karena menyebabkan banyak sekali layanan publik yang terhenti hanya karena pemahaman yang keliru. SPBU berhenti karena kumandang azan, warung tutup, pelayanan di kantor berhenti. Padahal tidak ada satu waktu salat fardu pun yang oleh Allah dan oleh Rasulullah memerintahkan untuk menghentikan layanan. Tetapi orang yang wajib menunaikan salat meninggalkan tempat layanan tersebut dan beranjak kepada pelaksanaan sholat. Bahkan sholat Jumat yang fardhu ain pun untuk berjamaah tidak ada perintah untuk tutup tempat usaha. Yang ada adalah perintah untuk menuju pada pelaksanaan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka berjalanlah untuk mengingat Allah. Ingat, itu banyak yang salah menerjemahkan, diartikan fas'au itu bersegeralah. Tidak ada fas'au dengan arti bersegera. Fas'au itu berusahalah, famdu, bekerjalah. Itu juga termasuk dalam sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, ketika sudah sampai Ismail dalam usia mampu bersama dengan ayahnya as-sa'yah, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi bukan terburu-buru dalam bekerja. Sa'i itu juga dari kata fas'au, sa'i. Apa arti sa'i? Berjalan sungguh-sungguh agar sampai target antara Safa dan Marwah, bukan berjalan terburu-buru. Tapi inilah kita masyarakat yang memang sejak dari para akademisi dan orang pandainya sudah salah dalam pilihan kata ketika berbicara. Sehingga ketika menerjemahkan teks-teks agama pun rata-rata salah. Jadi ketika salah diterjemahkan, maka salahlah pada pelaksanaan. Kita sudah bersumpah dulu di 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Bahkan Sumpah Pemuda itu saja pilihan kata yang salah. Karena kenyataannya di dalam Sumpah Pemuda tidak ada kata sumpah sama sekali. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tiba-tiba semua pengakuan ini disebut sumpah. Maka telah diobat orangnya. Jadi memang negara ini sudah salah dari awalnya. Tidak ada sumpah tapi disebut sumpah. Maka disyariatkan pelaksanaannya secara berjamaah. Tetapi tidak dilarang untuk berjamaah orang yang berbeda status. Misalnya nanti salat zuhur, datanglah seorang jamaah ketika ingin salat zuhur secara berjamaah dengan imamnya. Begitu mau takbiratul ihram, dia teringat, ya Allah, saya salat isya tadi malam belum saya kerjakan. Orang yang mengeluarkan salat dari waktunya, apabila tanpa uzur, wajib segera untuk dikerjakan kembali, segera diqadha. Orang yang mengeluarkan salat dari waktunya tanpa uzur, dengan uzur, sunnat untuk segera mengqadhanya. Walaupun sudah tiba salat fardu waktunya. Sudah tiba waktu salat zuhur, sudah berkumandang qamat, imam sudah takbiratul ihram. Saat itu dia teringat bahwa dia belum salat isya.
Kalau sengaja mengeluarkan sholat itu dari waktunya, apa makna sengaja? Contoh sederhananya, ketika masuk waktu Isya berkumandang azan, dia dalam keadaan sadar dan jaga, sedang nongkrong di warung kopi dengan kawan-kawan atau berbagai aktivitas yang lain. Lalu dia pulang ke rumah, golek-golek sebentar, ketiduran. Bagi orang yang sudah disiplin sholat berjamaah di dalam waktu, begitu berlalu waktu, perasaannya menjadi nyaman, seolah-olah dia sudah sholat. Kenapa? Karena terbiasa disiplin sholat berjamaah. Ketika sekali-kali lewat waktu sholatnya, lewat jamaahnya, ketiduran, bangun tidur itu pikirannya nyaman. Karena alam bawah sadarnya mengingatkan bahwa dia orang yang disiplin berjamaah. Maka tenang saja, dia lanjutkan aktivitas. Orang yang seperti ini mengeluarkan sholat dari waktunya secara sengaja. Tapi kan ketiduran Pak Ustaz. Iya, ketiduran itu dia lakukan tidurnya setelah masuk waktu dan memungkinkan untuk sholat. Walaupun tidak sengaja keluar waktu, tetap dianggap sebagai kesengajaan. Nah, maka dalam kasus tersebut, kapanpun dia teringat, wajib segera diqadha. Teringat ketika sedang duduk di kantor, maka wajib segera diqadha. Teringat ketika sedang beraktivitas yang lain, wajib segera diqadha, berhenti dan qadha. Yang kedua, orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya dengan uzur. Mana contohnya? Ada orang yang pulang dari berbagai aktivitas, jam 4:30 subuh, menjelang subuh. Jam 4:30 mungkin baru pulang dari piket, baru pulang dari jualan, baru pulang dari nonton bola, dan lain sebagainya. Atau baru sampai ke rumah dari perjalanan musafir. 4:30. Dia yakin kalau tidur jam 4:30 tersebut baru terbangun sekitar jam 8, jam 9. Pertanyaannya, apakah dilarang dia tidur pada jam 4:30? Tidak ada larangan. Tapi nanti dikhawatirkan lewat waktu sholat. Belum wajib sholat karena belum masuk waktu. Yang berdosa kalau tidur setelah masuk waktu dan yakin tidak akan jaga di dalam waktu. Tapi orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat tidak ada kewajiban apapun. Tapi kalau tidur setelah masuk waktu sebelum menunaikan sholat, ada kewajiban. Apa kewajibannya? Mengusahakan berbagai upaya agar bisa bangun sebelum keluar waktu. Misalnya wajib memberitahukan kepada anggota keluarga, untuk istri atau kepada suami atau anak-anak, nah nanti 10 menit, 15 menit sebelum azan subuh bangunkan ayah ya, ayah belum sholat isya. Nyalakan alarm, telepon kawan-kawan, tolong bangunkan saya nanti jam sekian ya. Itu wajib diusahakan. Kalau tidurnya di dalam waktu, setelah masuk waktu. Tapi orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat, tidak ada kewajiban apapun terkait dengan sholat. Tidur saja. Bahwa dia sangat yakin akan terbangun setelah keluar waktu, itu tidak ada masalah sama sekali, tidak ada dosa sama sekali. Karena kita tidak diperintahkan untuk menanti waktu sholat. Kita diperintahkan sholat apabila sudah masuk waktu. Maka praktik di negeri kita makin lama syariat ini makin sulit, makin memberatkan, makin mengganggu. Contoh sederhana, subuh dan salat fardu yang lainnya, di dalam aturan syariat hanya ada kumandang azan setelah masuk waktu. Tidak ada perintah di masa lalu pukul beduk dan lain sebagainya untuk membangunkan orang agar bersiap-siap sebelum berkumandang azan subuh. Tapi entah siapa yang ajarkan ke kita di negeri ini, begitu menjelang jam-jam 5, subuhnya jam 5 lewat 10 menit. Tapi jam 4:30 sudah berkumandang pengajian dari mikrofon masjid. Bayangkan setengah jam tidur lagi itu kualitasnya luar biasa bagi orang-orang yang terlambat tidur karena aktivitas tertentu. Tapi sudah diganggu tidur tengah malamnya dengan kumandang pengajian yang dengan suara mic yang besar setengah jam sebelum masuk waktu subuh, dan itu sangat mengganggu. Karena bismillah, ada pemahaman yang keliru bagi kita. Oh bukan begitu Pak Ustaz. Kalau tidak kita bunyikan tip di awal waktu, sebelum masuk waktu, nanti jemaahnya terlambat jadi masbuk. Tundalah qomatnya.
azannya tetap di awal waktu, qamatnya ditunda untuk memberikan ruang bagi orang-orang yang baru bangun tidur memulai aktivitasnya. Dia mandi, dia bersuci, dia tutup aurat, dia panaskan mesin kendaraan, dia berjalan menuju masjid. Kan ada ketentuannya. Jadi bukan dengan mempercepat waktu, tetapi dengan menyediakan waktu yang layak. Namun apa boleh buat? Tidak ada seorang pun orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut yang mau berbicara. MPU yang dengar-dengar jaga agar harusnya MPU itu bersuara demikian agar syariat ini semakin lama tidak semakin berusak, agar orang-orang yang berpraktek di bidang syariat tidak makin lama makin dibenci oleh masyarakat. Ini bayangkan malam-malam tertentu di Masjid Raya Baitur Rahman itu suara zikir dari mikrofon masjid menggelegar santero kota. Bagus dengar zikir, tapi zikir yang menggelegar itu bukan zikir, itu adalah keributan. Ada orang-orang yang sedang mencari nafkah wajib di sekitar masjid terganggu oleh orang-orang yang berzikir sunnah. Kenapa nafkah wajib? Karena wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Kenapa enggak bekerja siang hari? Karena lapangan pekerjaannya baru terbuka di malam hari. Misalnya orang-orang yang jualan di tepi jalan tersebut baru diizinkan oleh pemerintah di atas jam 9 malam. Ya, terganggu oleh suara-suara zikir tersebut. Nauzubillah. Tapi MPU-nya tidak berkutik karena mereka sudah bekerja sesuai dengan tupoksi. Masuk kantor akhir bulan terima gaji. Ini yang kita sedihkan. Makanya makin lama pelaksanaan syariat semakin kacau. Nah, kembali ke kajiannya. Dia ada ketentuan salat berjamaah disyariatkan, makna disyariatkan ini apakah wajib ataupun sunat. Itu makna disyariatkan. Pada salat fardu yang tunai di dalam waktu atau antara imam dengan makmum sama-sama qada. Tetapi ketika berbeda ketentuannya, imam salat zuhur dalam kasus yang tadi kita ceritakan, makmumnya mengqada salat isya, tetap diizinkan salat berjamaah, tetapi tidak mendapatkan fadilah yang 27. Berjamaahnya tetap diizinkan, tetap sah, namun fadilah 27 yang diharapkan tidak dicapai, tidak diperoleh. Jadi ketika terjadi khilaf pendapat dalam mazhab Syafi'i, di awal dinyatakan bahwa salat berjamaah menurut Imam Syafi'i, salat fardu 5 waktu berjamaah menurut Imam Syafi'i adalah sunnat muakkad, sedangkan Imam Nawawi yang menterjih khilaf-khilaf pendapat dalam mazhab Syafi'i menyatakan al-asah, pendapat yang lebih sahih, sepatutnya salat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wa annaha fardu kifayatin. Untuk siapa fardu kifayah? Lirrijali al-balighina al-ahrari al-muqimina. Untuk orang laki-laki yang sudah baligh, yang berstatus merdeka, bukan budak. Al-muqimina, yang tinggal menetap, fil muadati faqat, pada salat yang tunai di dalam waktu saja. Bagaimana gambaran fardu kifayah ini? Bihaisu yadharu syi'aruha bimahalli iqamatiha, dengan kadar yang terlihat syiarnya itu pada tempat pelaksanaannya. Kita tinggal di kawasan Nesujaya. Semua warga Nesujaya ini adalah orang-orang yang salatnya selalu berjamaah. Tetapi misalnya semua berjamaah di rumah masing-masing. Saya dengan istri dan anak-anak saya, bapak yang lain dengan istri dan anak-anaknya. Dipastikan tidak ada seorang pun warga Nesujaya yang sholat fardu kecuali berjamaah. Tetapi masjidnya tidak ada yang sholat berjamaah. Di menasahnya tidak ada yang sholat berjamaah. Maka fardu kifayah itu belum selesai. Kenapa? Karena syiarnya itu tidak terlihat. Apa ukurannya? Kalau ada tamu yang lewat di kawasan Nesujaya pada waktu salat fardu, mereka curiga, di Nesu ini ada orang Islam atau enggak? Kenapa? Karena masjidnya enggak hidup salat berjamaah. Itu makna yadharu syi'aruha, nampak syiarnya. Jadi hari ini standar tentang salat berjamaah itu saja belum mampu kita selesaikan di Aceh yang bersyariat Islam ini.
Cuma di kota Banda Aceh yang mayoritasnya disiplin hidup sholat berjamaah fardu 5 waktu di masjid, tetapi di pinggiran Banda Aceh, di Aceh besar itu ada kampung-kampung yang di waktu subuh seperti ini tidak ada sholat berjamaah. Bukan warga kampung tersebut tidak sholat, tetapi tidak berjamaah di masjid, masing-masing sholat sendiri di rumah. Maka alhamdulillah itu menjadi tanggung jawab pemimpin. Di Banda Aceh tanggung jawab wali kota, di Aceh besar itu tanggung jawab bupati. Jadi kalau ada satu kampung sepakat untuk tidak sholat berjamaah satu waktu saja, maka pemerintah wajib memerangi kampung tersebut sampai mereka dirikan sholat berjamaah. Waqila syartul li sihhatis shalah. Kalau tadi dalam mazhab Imam Syafi'i berjamaah adalah fardu kifayah, maka di dalam mazhab Imam Ahmad itu adalah fardu ain. Karena itulah di Arab Saudi yang menganut mazhab Imam Hambali, salat fardu 5 waktu diwajibkan berjamaah. Begitu berkumandang azan, mereka langsung menuju masjid. Ingat, mereka tidak menutup tempat usaha. Kantornya tetap buka, toko-tokonya tetap buka, SPBU-nya tetap buka. Tetapi orang yang wajib sholat berjamaah datang ke masjid sholat berjamaah. Tidak ada pelayanan yang tutup. Di negeri kita, begitu berkumandang azan, semua warung tutup. Tetapi nggak ada yang datang sholat berjamaah. Tetap duduk di dalam warungnya. Ini anomali negeri kita. Di negeri orang, syiarnya itu hidup. Peraturannya nggak perlu dipaksakan. Di negeri kita semuanya dipaksakan, tetapi ibadahnya tidak hidup. Maka kesalahan fatal dari pelaksanaan syariat di negeri ini, bila muncul pertanyaan kenapa terlalu banyak larangan, tidak boleh ada bank konvensional, tidak boleh ada teater, bioskop dan lain sebagainya. Ini bukan karena syariat menyatakan tidak boleh, karena sah-sah saja kalau yang masuk bioskop itu suami istri dan anak-anak nonton film kartun atau film-film yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kenapa menjadi banyak larangan? Karena syariat di negeri ini dari awal digerakkan tidak membangun kesadaran, tidak membangun nilai-nilai akhlak, hanya membangun ancaman-ancaman saja. Yang main judi dicambuk, yang berkhalwat dicambuk, yang minum arak dicambuk. Bukan syariat yang menumbuhkan kesadaran seperti yang didakwahkan oleh Rasulullah. Tapi sulit kita sampaikan, pejabat-pejabat itu tunggang-tunggang sekali dengan teorinya masing-masing. Sudah 20 tahun berjalan syariat Islam, kita hanya sibuk berkutat tentang hukum cambuk, bukan hukum kesadaran. Alhamdulillah. Karena itulah kalau kita perhatikan di Arab Saudi itu bioskop tetap ada. Siang hari bulan Ramadan, warung-warungnya tetap buka. Yang makan siang di warung itu tetap ada. Mereka tidak larang orang jualan siang hari bulan Ramadan. Karena mereka sadar tidak semua orang Islam pada siang hari bulan Ramadan wajib berpuasa. Ada musafir yang tidak wajib puasa. Ada orang sakit tidak wajib berpuasa. Ada orang perempuan yang menstruasi dan nifas tidak wajib puasa. Ada anak-anak yang tidak wajib puasa. Bayangkan di bulan puasa tersebut ada tamu datang ke Banda Aceh. Ada yang sakit dan ada yang mendampingi orang sakit. Okelah, orang sakit disediakan makanan di rumah sakit. Yang mendampinginya ini tidak disediakan makanan. Dan tidak ada tempat untuk memasak karena sedang merantau. Sedangkan pendampingnya ini orang perempuan yang sedang menstruasi. Itu siang hari dia mau cari makan di mana di Banda Aceh. Ini kan atau ya? Nah, maka harusnya sesuai dengan tuntunan syariat, siang hari bulan Ramadan di Banda Aceh tetap terbuka warung makan. Nah, cuma kitanya nggak siap. Kalau di Arab siang hari bulan Ramadan ada yang makan siang di warung di depan Masjidil Haram, yang makan siang itu yakinlah dia ada uzur, dia musafir dari Cerkeung. Kalau di Banda Aceh siang hari bulan Ramadan dibuka warung, tetap yang makan siang di warung tersebut musafir juga, dari Cerkeung juga. Cuma tidak dihitung perjalanan sebagai musafir karena jaraknya hanya 12 kilo saja. Itu menunjukkan akhlak kita yang tidak siap. Di Arab itu dibuka bioskop, tetapi yang masuk bioskop orang yang sudah paham syariat, suami istri dengan anak-anaknya, disediakan ruangan-ruangan. Sedangkan di Aceh kalau dibuka bioskop, yang masuk bioskop bukan orang yang sudah berkeluarga, tetapi orang yang baru berencana berkeluarga. Ini jadi masalah negeri kita. Tidak ada penekanan di dalam bab akhlak.
Wala yata'akkadu an-nadbu lin-nisa'i ta'akkudahu lirrijal. Walaupun salat fardu 5 waktu disyariatkan berjamaah, fardu kifayah ataupun sunnat muakkad dalam mazhab Syafi'i, tetapi sunnatnya pelaksanaan salat berjamaah pada salat fardu 5 waktu untuk orang perempuan tidak seperti penekanannya kepada orang laki-laki. Ya, kalau laki-laki itu sunnat muakkad, tapi tidak demikian ketentuannya pada orang perempuan. Sebab orang perempuan mereka ada kewajiban ibadah yang berbeda. Ibadahnya orang perempuan itu hanya 4 perkara. Idza shallatil mar'atu khamsaha, bila seorang perempuan berstatus istri menunaikan salat fardunya yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadannya saja, wa hafizat farjaha, dia jaga faradnya, tidak berbuat zina dan tidak pamer aurat, wa ata'at zaujaha, dan dia patuh kepada suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka nanti di akhirat ada perintah kepadanya, silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Maka tidak ada dalam ketentuan orang perempuan menghadiri sholat fardu berjamaah di masjid. Kalaupun berjamaah, mereka berjamaah di rumah. Dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Belum ada anak Pak Ustaz, dengan tetangga-tetangganya. Belum ada tetangga Pak Ustaz, maka kalau begitu minta kepada suami untuk kawin lagi, agar ada 2 orang istri di rumah berjamaah. Jadi ngalirina ngabi musibah. Falidzalika yukrahu tarkuha lahum la lahunna. Oleh karena perbedaan penekanan perintah tersebut, makruhlah bagi orang laki-laki meninggalkan salat berjamaah, tetapi tidak dimakruhkan bagi orang perempuan meninggalkan salat berjamaah. Orang laki-laki sudah tiba waktu salat, tidak datang ke masjid untuk berjamaah, apakah di awal waktu, di tengah waktu, atau di akhir waktu, dia pilih untuk salat sendiri di rumah, maka prakteknya ini dihukumkan makruh. Sedangkan orang perempuan tidak datang untuk salat berjamaah atau tidak berjamaah ketika salat, tidak dihukumkan makruh. Mereka salat sendiri-sendiri. Wal jama'atu fi maktubatin li dzakarin bi masjidin afdalu, dan salat berjamaah pada salat fardu untuk orang laki-laki di masjid itu lebih utama. Naam, in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Sekalipun demikian, apabila salat berjamaah itu hanya terdapat di rumahnya saja, maka salatnya di rumah berjamaah lebih baik daripada dia datang ke masjid salat sendiri. Makanya di dalam pemahaman hadis Nabi, la salata li jaril masjidi illa bi masjidin, tidak ada salat bagi orang yang tinggalnya dekat dengan masjid kecuali di masjid. Itu bukan harga mati. Itu bukan berarti tidak boleh sama sekali salat di rumah. Ada kalanya justru salat di rumah lebih baik daripada salat di masjid. Kapan? Ketika di rumah ada jamaah, sedangkan di masjid salatnya sendiri. Kenapa berjamaah di rumah? Karena ada istri dan anak-anak yang bisa diajak. Kenapa di masjid sholat sendiri? Karena sudah selesai sholat jamaah fardu dengan imam rawatib. Begitu datang ke masjid ingin berjamaah, berapa orang pun masbuk yang masuk, tetap mereka ingin sholat sendiri-sendiri, nggak mau berjamaah. Dan saya sudah praktekkan itu. Terakhir yang saya ingat, di masjid yang di SPN Selawah, itu tepi jalan. Saya singgah untuk sholat maghrib ketika imam dan jamaah yang lain baru saja bubar, dan masih banyak orang yang singgah transit untuk sholat berjamaah. Saya udah pakai kain sarung, udah pakai baju begini, pakai peci. Begitu masuk masjid setelah selesai berwudu, sengaja saya cari posisi dekat dengan mihrab, dengan mimbar. Saya berdiri, lalu saya perhatikan ke arah pintu masuk, berharap ada yang masuk yang bisa diajak untuk berjamaah. Tapi rata-rata yang masuk ketika saya lihat dia buang muka, takut diajak berjamaah. Bayangkan rata-rata yang masuk buang muka, takut saya ajak berjamaah.
Sampai 5 menit saya menanti tidak berhasil mengajak seorang pun untuk berjamaah. Akhirnya saya sholat sendiri. Ini negeri yang paling kacau pengajaran fikihnya. Bukan pengajaran, tentang pengamalan fikihnya. Mungkin pengajarannya sudah baik, tapi pengamalannya tidak baik. Kita sengaja singgah di masjid untuk sholat. Kenapa tidak singgah di masjid-masjid sebelumnya? Karena belum masuk waktu sholat. Baru singgah di masjid tersebut, ternyata sudah selesai sholatnya. Ini contoh sederhana. Maka sholat di rumah berjamaah lebih baik daripada di masjid yang tidak berjamaah. Wa kadza law kanat fihi aktsaru minha fil masjidi ala ma'tamadahu al-Azra'i wa ghairuhu. Demikian pula menurut sebahagian ulama, bukan seluruhnya. Apabila di masjid ada jamaah, di rumahnya ada jamaah. Tetapi jumlah orang yang hadir sholat berjamaah di rumahnya lebih ramai. Maka yang di rumah berjamaah ini lebih baik daripada yang di masjid. Itu berdasarkan kajian yang dibuat oleh Imam Al-Azra'i dan ulama-ulama yang lain. Sedangkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan tetap di masjid lebih baik walaupun jamaah di rumah lebih banyak. Jadi ada sebuah kondisi di kampung asal saya di Aceh Selatan. Itu bila ada warga yang meninggal dunia pada malam Kenduri Atut. Kenduri Atut itu malam 3, malam 5, malam 7. Itu ada Samadiyah dan Tahlil di rumah duka. Ketika ada kegiatan Samadiyah dan Tahlil, itu dimulai dari prosesi salat maghrib berjamaah, Samadiyah Tahlil, Kenduri, salat Isya. Kenduri bubar, tidak menunggu salat Isya. Dalam kondisi tersebut, itu bahkan imam masjid datang ke rumah ini sehingga di masjid hampir tidak ada jamaah sama sekali. Itu juga nauzubillah. Padahal praktek itu adalah pendapat yang marjuh, karena yang kuatnya walaupun di rumah ada salat berjamaah, tetap saja di masjid lebih baik daripada di rumah. Walau ta'aradat fadilatus salati fil masjid wal huduru kharijahu quddima fima yadhhar. Kalau terjadi pertentangan fadilah, ada orang yang ingin salat berjamaah di masjid tetapi keluar waktu, dengan salat di dalam waktu tetapi di luar masjid. Maka dalam pendapatnya quddima fima yadhhar, diutamakan salat di dalam waktu di luar masjid daripada salat di dalam masjid tapi sudah di luar waktu. Contoh sederhana. Ini sudah jam 6 lewat 15 menit. Lewat 20 menit. 10 menit lagi keluar waktu subuh. Habis waktu subuh. Ada orang yang baru terbangun salat pagi jam-jam sekarang. Dia berwudu, dia bersuci, menutup aurat. Begitu selesai 5 menit lagi terbit fajar, terbit matahari. Dia berpikir, apakah dia datang ke masjid untuk salat berjamaah, mungkin ada 2 orang atau lebih, atau dia salat di rumah berjamaah. Maka lebih baik salat berjamaah di rumah yang di dalam waktu daripada dia datang ke masjid tetapi keluar waktu. Li'annal fadilatal muta'alliqata bi dzatil ibadati aula minal fadilatil muta'alliqati bi makaniha. Kenapa didahulukan salat di dalam waktu daripada berjamaah di masjid? Karena ada pertentangan fadilah. Dan untuk pertentangan fadilah ini sudah ditetapkan aulawiyat, skala prioritasnya oleh para ulama. Apa skalanya? Fadilah yang terkait dengan ibadah itu secara langsung lebih diutamakan daripada fadilah yang terkait dengan tempat pelaksanaannya. Dan tidak dinafikan waktu salat adalah fadilah yang terkait dengan praktek ibadah. Sedangkan tempat itu hanya fadilah lokasi saja. Waktu tidak berulang, sedangkan tempat bisa didatangi berulang-ulang. Itu sama bandingan pertanyaannya. Saat kita datang ke masjid ini tadi setelah azan, sebelum qomat, ada kemungkinan untuk salat sunat 2 rakaat. Kita bertanya-tanya,
apakah lebih bagus sholat tahiyatul masjid tapi tidak sempat qabliyah subuh, ataukah kita kerjakan sholat qabliyah subuh tetapi tidak sempat tahiyatul masjid? Kalaulah membanding dua fadilah itu saja, kita akan melihat tahiyatul masjid itu fadilah terkait dengan tempat. Sedangkan qabliyah subuh itu fadilah terkait dengan waktu. Yang waktu tidak berulang, yang tempat tidak akan kemana-mana. Tahiyatul masjid bisa diulang lagi nanti. Karena tahiyatul masjid tetap disunatkan asal kita sudah keluar dari masjid. Walaupun berulang-ulang. Tadi kita masuk udah tahiyatul masjid, sedang duduk tiba-tiba terdengar hujan. Takut sepatu dan sendal kita basah, kita keluar pindahkan sendal masuk lagi. Sunat tahiyatul masjid lagi. Sedang duduk dalam masjid tiba-tiba ditelepon oleh kawan. Karena tidak enak membalas telepon di dalam masjid, kita keluar. Setelah membalas komunikasi itu, kita masuk lagi. Sunnat tahiyatul masjid. Sunnat tahiyatul masjid berulang-ulang. Tapi qabliyah subuh hanya ada sekali. Maka kalau besok kita datang ke masjid, beradu kemungkinan apakah salat tahiyatul masjid saja 2 rakaat, ataukah qabliyah subuh saja yang juga 2 rakaat, pilih qabliyah subuh. Di samping kata para ulama, fadilah tahiyatul masjid didapati dengan salat sunat apapun minimal 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Sedangkan fadilah salat qabliyah subuh tidak didapati kecuali dengan niat salat sunat qabliyah subuh. Dan sebagai tambahan informasi, salat qabliyah subuh itu ada 4 nama. Yang pertama salat sunat qabliyah subuh, yang kedua salat sunat fajar, yang ketiga salat sunat bardi, yang keempat salat sunat ghadati. Ada al-bardi, ada al-ghadati. Al-bardi itu bukan nasi goreng yang di Jalan Danubroto itu. Bardi itu bahasa Arab, dingin, sejuk, burut, bardun, ma'ul bardi. Jadi entah karena sering dijual nasi goreng dingin Ibu Warni, maka nasi goreng. Al-ghadati, ghadatun itu artinya pagi. Yusabbihuna bihamdi rabbihim bil ghuduwi wal asal. Mereka yang bertasbih menyebut nama Tuhannya di waktu pagi dan di waktu petang. Dan yang berkaitan dengan waktunya lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu kesimpulan pengajian kita di pagi ini bahwa salat fardu 5 waktu itu sunnat muakkad untuk laki-laki di dalam mazhab Syafi'i menurut pendapat Imam Syafi'i, fardu kifayah untuk laki-laki menurut Imam An-Nawawi di dalam mazhab Syafi'i. Atas dasar pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan sunat muakkad, ternyata sunat muakkad itu berlaku untuk laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Jadi seharusnya yang laki-laki lebih ramai datang ke masjid berjamaah daripada perempuan. Namun karena zaman sudah terbalik, hari ini lebih banyak orang perempuan yang sholat berjamaah di masjid daripada laki-laki. Karena prinsipnya bagi laki-laki yang penting sholat walaupun bukan di masjid. Bagi orang perempuan yang penting di masjid. Kenapa lebih penting di masjid? Boleh jadi karena memang taat, atau ada kemungkinan kedua, mencari alasan untuk bisa keluar dari rumah karena di rumah sudah tidak nyaman. Atau kemungkinan ketiga, udah malas duduk dengan suaminya. Kayak walaku jangan sembahyang ada. Ada banyak kemungkinan. Jadi jangan langsung diambil kesimpulan orang perempuan yang datang ke masjid salat berjamaah sudah positif sebagai orang yang taat. Karena di dalam agama yang sudah positif adalah sebagai orang yang tidak taat. Karena ketaatan orang perempuan bukan ditunjukkan dengan cara hadir ke masjid berjamaah, tetapi ditunjukkan dengan kepatuhannya kepada suami. Itu pun apabila suami layak untuk dipatuhi pada perkara-perkara yang memang wajib untuk diikuti. Baik, kita padakan sampai di sini. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Disilahkan dengan segala hormat. Bila ada pertanyaan. Ya, silakan. Gimana cara mengganti sholat yang sudah tinggal yang masa lalu? Iya.
Bagaimana cara menggantikan salat yang sudah tinggal di masa lalu? Kita ini setaat apapun ke sekarang, kan ada masa-masa kelam di masa lalu. Jangankan kita yang awam ini, guru-guru kita yang ulama itu pun preman juga dulunya. Adalah ambil hak-hak reman itu setahun nggak sholat di awal balik sambil menunggu hidayah. 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat salat yang sudah wajib. Kenapa wajib? Karena terpenuhi syarat wajib. Apa syarat wajib? Islam, baligh, berakal, disebut mukallaf. Kapan mukallaf ini? Paling telat di usia 15 tahun. Kapan usia 15 tahun itu? Paling telat di kelas 3 SMP. Kecuali yang sekolahnya sekolah intensif, satu kelas 2 tahun, itu baru berbeda. Normalnya tetap kelas 3 SMP itu sudah 15 tahun umur. Ternyata dia tidak sholat karena mungkin pengaruh pergaulan, tidak mendapatkan pengajaran, atau karena bawaan pribadi. Seiring waktu, pergaulannya mengubah kapasitas dirinya. Dia berkawan dengan orang-orang yang taat. Ya Allah, ternyata besar sekali dosa saya meninggalkan sholat selama ini. Ini nanti di akhirat saya dibakar dalam neraka. Kesadaran tersebut menumbuhkan keinginan untuk taubat. Nah, pertanyaannya, itu salat yang sudah tertinggal, bagaimana cara menggantikannya? Cara yang pertama, dikalkulasi dulu dengan hitungan kasar saja. Berapa lama kita meninggalkan sholat? Kalau diambil asumsi kita wajib sholat di usia 15 tahun, pertanyaannya, sejak kapan kita mulai disiplin sholat yang nggak bolong-bolong lagi? Oh, saya baru disiplin sholat Pak Ustadz tamat aliyah, tamat SMA. Kalau begitu 3 tahun dia tinggalkan sholat. Tapi kan dalam 3 tahun itu ada juga sholat sekali-kali. Bulan Ramadan misalnya, waktu kenduri. Anggap saja itu nggak ada sholat. Karena orang yang sholatnya tidak disiplin, itu sholatnya nggak benar. Anggap saja itu tidak sholat. Ambil misalnya 3 tahun. 3 tahun tidak sholat. Sekarang misalnya dalam usia saya sudah usia 47 baru sadar. Ya Allah, 3 tahun di saat tamat SMP dulu saya nggak sholat. Maka yang 3 tahun itu saya cicil hari ini setiap waktu sholat fardu. Misalnya tadi sholat subuh, ini sekarang saya sholat subuh lagi. Nanti sholat duhur, sebelum atau sesudahnya sholat duhur lagi. Sholat asar demikian, sholat maghrib demikian, sholat isya demikian. Setiap satu sholat fardu kita tambah sholat fardu dari jenis yang sama. Bukan harus demikian, tetapi untuk memudahkan cara mengingat. Ini sholat apa lagi? Oh, sholat duhur. Kalau begitu sholat duhur lagi. Nanti sholat apa? Sholat asar. Kalau begitu sholat asar lagi. Kalau kita praktekkan demikian terus-menerus secara kontinu, insya Allah 3 tahun kemudian sholat itu sudah selesai semuanya. Sudah tergantikan semuanya. Timbul pertanyaan lagi, siapa yang bisa menjamin bahwa Anda masih hidup sampai 3 tahun ke depan? Tidak ada jaminan sama sekali. Tetapi dengan adanya etikat baik, kita mulai mengganti salat fardu yang tinggal, itu kembali nanti kepada kehendak Allah Ta'ala. Karena kita sudah tunjukkan etikat baik, kalau kita buat analogi dalam interaksi dengan manusia, saya berutang uang kepada seorang kawan, saya minta tangguh waktu 1 bulan untuk saya bayar. Tiba waktu 1 bulan tersebut, saya tidak punya uang yang cukup untuk bayar utang. Tapi sebagai etikat baik, saya datang melapor. Bang, saya akan utang uang ke abang dulu, janji bayar hari ini. Iya Pak Ustaz. Ini minta maaf bang, saya nggak punya uang sebanyak yang saya berutang. Tetapi untuk menunjukkan etikat baik saya, ini baru ada sebagian saya kasih ini dulu. Yakinlah orang yang mengutangkan tersebut akan berbaik hati untuk memberikan waktu. Oh baik Pak Ustaz, nanti kapan-kapan ada kemudahan bayar lagi. Ternyata belum sempat selesai utangnya sudah meninggal dunia. Yakinlah saat kita meninggal dunia, orang ini akan sangat ikhlas utangnya itu tidak dibayar. Maka dia akan temui kerabat orang yang meninggal ini, anaknya misalnya, sampaikan, nak, ayah kamu orang baik, ayah kamu kawan saya. Tapi ayah kamu pernah berutang ke saya, sudah dibayar sedikit-sedikit, tapi belum selesai. Maka atas kebaikan beliau bersedia untuk membayar walaupun dengan cara mencicil, yang sisanya itu saya maafkan. Itu analoginya. Maka saat kita tinggalkan sholat, begitu datang hidayah, kita kerjakan pelan-pelan sedikit-sedikit.
baru 1 tahun yang sempat diganti meninggal dunia, maka yang sisanya itu kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Nah, maka kita berusaha yang terbaik. Walaupun pendapat seharusnya menyatakan orang yang tinggal sholat sebulan itu waktu itu harus digunakan seluruhnya untuk mengqadha sholat. Enggak boleh duduk nongkrong di warung kopi karena sholat belum selesai diqadha. Enggak boleh melakukan aktivitas yang lain selain dari aktivitas yang wajib diqadha. Namun karena keimanan kita tidak sekuat itu, dikhawatirkan nanti akan bosan untuk mengqadha, menggantikan, maka dicicillah per waktu. Maka sarannya nanti masuk waktu zuhur, sholat zuhur lagi. Niatnya bagaimana? Tidak ada yang berubah, tetap usalli fardhu zuhri. Tapi ada-adaan qadaan itu enggak wajib. Adaan dan qadaan hanya untuk format menjawab pertanyaan. Tadi kamu kan sudah sholat, ini sholat apa lagi? Qadha. Nah, baru tahu dia, oh ternyata ini bukan sholat yang hari ini sholat yang di masa lalu. Demikian. Dan satu lagi tambahan, jangan merujuk kepada praktik bayar fidyah sholat, karena itu bukan pendapat yang kuat. Kalaupun dibayarkan fidyah, itu hanya pertimbangan setelah orang ini meninggal dunia, bukan pertimbangan ketika dia masih hidup di dunia. Bagi orang yang hidup tidak ada fidyah sholat, tetap wajib diqadha. Tapi setelah meninggal dunia baru terjadi perbedaan. Apakah boleh diqadha oleh walinya, apakah boleh dibayar fidyah oleh walinya. Dan pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i menyatakan man mata wa alaihi salatu fardin falam tuqadha wa lam tufda. Barang siapa meninggal dunia dan dia masih meninggalkan salat fardu yang belum dia tunaikan, maka salat itu tidak bisa diqadha oleh orang lain dan tidak dibayarkan fidyah oleh orang lain. Bahwa di Aceh ini banyak praktek orang yang bayar-bayar fidyah, itu merujuk kepada pendapat yang statusnya dhaif jiddan, lemah sekali. Jadi bukan tidak boleh, tetapi pendapatnya itu sangat lemah. Demikian. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sudah tiba waktu terbit matahari jam 6:30. Kita padakan kajian sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
يا ربي صل عليه وسلم. هدانا الله يكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.